yang ada di Istana Kepresidenan Jakarta. Ardo, apa saja isi ratas pada kali ini? Ya, Shena, setelah tadi melayat ke Rumah Sakit Angkatan Darat di Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Presiden Prabowo Subianto memang sudah berada di Istana Negara untuk melakukan rapat terbatas dengan beberapa menteri, di mana kemudian tadi bertolak dari rumah duka sekitar pukul 14 siang waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto yang Ya, saya baru selesai melapor sama Bapak Presiden, habis ketemu rapat sama Bapak Presiden. Itu pertama adalah melaporkan tentang lifting minyak yang insya Allah akan mencapai target APBN di 2025. Yang kedua adalah bicara strategi untuk PNBP kita yang ditargetkan oleh APBN. Insya Allah mencapai target. Gitu aja. Apalagi? Sama menteri-menteri lain juga ya, Pak Bahlil? Ya, ada menteri lain, ada Menlu, Mensesnek, ya lain-lain lah ya. Tapi saya harus laporkan tentang. Lama banget Pak bahasannya? 3 jam. Lama banget. 3 jam pembahasannya. Apa yang bikin lama Pak? Enggak, biasa aja. Nanti ikut dinner juga. Pembahasan yang lain Pak. Lifting Pak. Data terakhir lifting berapa Pak? Lifting sekarang rata-rata di 602.000 ya. 602.000 baril per day, rata-rata mulai bulan Juni-Juli kemarin ya. Pak Bahlil nanti ikut dinner juga nggak sama PM Anwar Ibrahim sama Bapak? Saya belum tahu karena saya ini kan orang lapangan jadi banyak kerjaan lapangan. Pak, soal impor energi dari AS nggak sih Pak? Gimana? Bahas impor energi dari AS. Ya salah satu di antaranya lah ya. Kemarin kesepakatannya 15 dengan klaimnya nggak sih Pak, 15 M dolar? Ada detailnya Pak? Indonesia Vietnam. Kita kan sudah sepakati bahwa Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Laju kemiskinan nasional boleh saja turun seperti yang dibanggakan Presiden Prabowo Subianto. Tetapi ada alarm bahaya lain, saudara, yaitu jumlah penduduk miskin di kota pecah. PHK, jumlah setengah pengangguran sampai pengangguran laki-laki. Jadi biang angka kemiskinan di kota naik. Kepala BPS lapor ke saya. Angka pengangguran menurun. Angka kemiskinan absolut menurun. Ini BPS yang bicara. Awas Pak Presiden, jumlah penduduk miskin di kota mulai mengkhawatirkan. Meskipun secara nasional, angka penduduk miskin Indonesia melanjutkan tren turun. Pak Presiden Prabowo harus melihat data berikut. Mari Kompas Bisnis urai satu persatu. Badan Pusat Statistik bilang jumlah penduduk miskin per Maret 2025 adalah 23,85 juta jiwa atau punya rasio 8,47%. Terendah sejarah, turun tipis 0,1 persen poin dari September 2024. Pak Presiden, versi BPS ini juga jauh di bawah paparan Bank Dunia pada Juni 2025 yang bilang jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 194,4 juta jiwa atau 68,2% penduduk Indonesia dalam kategori miskin. Pak Presiden Prabowo, Bapak boleh lega angka kemiskinan nasional turun. Namun Pak, dengarkan, ada alarm bahaya yang menyala. Jumlah penduduk miskin perkotaan justru naik. Angkanya September di 11,05 juta jiwa atau 6,6%, jadi 11,27 juta jiwa alias 6,7% di Februari 2025. Data ini tidak sepenuhnya Kompas Bisnis paparkan untuk Pak Presiden, tetapi juga bagi gubernur di seluruh Indonesia. Angka yang kami dapat dari BPS sangat miris, bahwa bekerja dari pagi sampai malam di kota tak lagi mensejahterakan. Kemiskinan di kota naik karena warga setengah menganggur meledak sampai 460.000 orang. Pengangguran laki-laki di kota juga naik jadi 6,06%. Kita cermati di grafik tersebut,
persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2025 yaitu sebesar 6,73% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi September 2024. Penduduk miskin di kota meningkat sekitar 0,07% poin Maret 2025 dibandingkan dengan September 2024 yang lalu. Nah, yang menariknya, jika kita lihat berdasarkan wilayahnya, indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2025 di perkotaan mengalami peningkatan. Jadi jaraknya terhadap garis kemiskinan, pengelolaan kemiskinan itu semakin mengalami agak jauh meningkat. Nah, kami garis bawahi, pekerja setengah menganggur adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam dalam sebulan atau masih mencari pekerjaan. Oke, mari kita sudahi kegaduhan beda data kemiskinan Bank Dunia dan BPS. Tetapi angka kemiskinan kota yang naik saat data nasional turun adalah api dalam sekam jika tak ada solusi. Diah Megasari Anjaya, Tim Liputan, Kompas TV. Dear Pak Presiden Prabowo Subianto, coba dengarkan, ada alarm bahaya yang menyala di data kemiskinan. Angka nasional boleh saja turun, tapi sesuatu yang baru datang meresahkan. Jumlah penduduk miskin di perkotaan naik. Kompas Bisnis akan tanya ke Media Wahyudi Aska, Direktur Kebijakan Publik Selyos yang juga menempuh pendidikan PhD bidang kemiskinan. Selamat pagi Mas Media. Selamat pagi Mbak Alta. Mas Media, rasio warga miskin sejak tahun 98 memang turun, jadi ini bukanlah hal baru lah ya, tapi masalahnya data terakhir rasio miskin cuma turun 0,1% poin. Apakah segini aja kemampuan pemerintah? Maksud kami kemampuan pemerintahnya yang turun gitu. Iya Mbak, Indonesia negara berkembang, bonus demografi, produktivitas kita juga seharusnya naik. Jadi penurunan kemiskinan adalah hal yang wajar. Bahkan sejak zaman Pak Habibie juga kemiskinan menurun. Tapi kan penurunannya sekarang hanya 0,1%. Artinya banyak masyarakat yang jatuh miskin, meskipun pada saat bersamaan jumlah orang yang naik dalam kategori tidak miskin juga naik. Jadi penurunan bersih kita itu masih sangat-sangat kecil hari ini. Dan persoalan terbesar adalah definisi kemiskinan BPS itu kan terlalu sempit. Jadi tidak mengcover banyak dimensi kerentanan lain, termasuk juga misalkan kehilangan pekerjaan mendadak, ketergantungan pada hutang, dan lain-lain gitu Mbak. Jadi saya lihat hari ini pemerintah cukup gagap menghadapi fenomena ini dan cenderung melakukan statistical mirage. Ini teori di